Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Abi Paula Pangestu dari 6A TPHP. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional adalah suatu proses adaptasi antara unsur yang berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi dan dapat memberikan fungsi tersendiri bagi masyarakat tersebut. Nah, jika kita lihat dari makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis integrasi nasional. Nah, jenis integrasi nasional ini ada tiga, yaitu integrasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Integrasi politik ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Untuk dimensi vertikal itu menyangkut hubungan elit dan massa, baik antar elit politik dan massa pengikut, sebagai jembatan celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik. Nah, untuk dimensi horizontal menyangkut hubungan dengan masalah wilayah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Nah, yang kedua, integrasi ekonomi itu merupakan ketergantungan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Tapi di sisi lain, integrasi ini sebagai penghapusan hambatan antar daerah seperti peraturan, norma, prosedur agar mampu menciptakan keadaan yang sesuai dengan bidang ekonomi tersebut. Nah, yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat membentuk satu kesatuan. Unsur tersebut meliputi unsur ras, suku, etnis, agama, dan bahasa. Kalian tahu nggak sih kalau integrasi nasional itu penting untuk persatuan dan kesatuan bangsa? Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh faktor pemerintah yang merupakan hal penting bagi pembentukan bangsa dan negara. Tujuan negara hanya akan tercapai apabila suatu pemerintahan itu dapat menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Nah, pastinya ada tantangan dong dalam mewujudkan integrasi nasional ini. Salah satunya seperti di era globalisasi ini, yang dimana keberadaan negara dan bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi ketuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar yang berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas bangsa dan negara. Sedangkan yang kedua itu tarikan dari dalam. Tarikan dari dalam ini berupa kecenderungan memuat ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Nah, disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional itu mengalami tantangan yang semakin berat sepanjang waktunya. Jadi, dapat disimpulkan dari materi ini, integrasi nasional merupakan proses pemersatuan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga dapat menjadi satu bangsa. Nah, integrasi ini diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa dengan melalui politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, sekian dari saya, dari materi ini dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Jangan lupa jaga jarak dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.